Sejarah terbentuknya MUI di masa Orde Baru dan terpilihnya Buya Hamka sebagai ketua. Majelis Ulama Indonesia adalah institusi yang mewadahi ulama, Zuzama, dan cendekiawan Islam di tanah air. MUI bertugas membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslim di Indonesia. MUI memiliki otoman serta menjunjung tinggi semangat kemandirian. Sejarah berdirinya MUI dimulai pada tahun 1973, saat itu pada masa Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Berdirinya MUI dilatar belakangi oleh gagasan menyatukan para ulama dalam wadah yang akan membahas perkara umat dan mengeluarkan fatwa serta praktik-praktik ajaran Islam. Hal-hal yang dibahas terkait dengan makanan halal atau haram dan penetapan awal atau akhir bulan Ramadan. Kelahiran MUI dimulai dari bentuknya Panitia Persiapan Musyawarah Nasional 1, Majelis Ulama se-Indonesia dengan SK Menteri Agama nomor 28 tertanggal 1 Juli 1975. Selanjutnya, berlangsung pertemuan musyawarah para ulama se-Indonesia dari tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus 1975. Dalam pertemuan itu, dihasilkanlah piagam berdirinya MUI. Majelis ini memiliki moto mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Akan tetapi, kehadiran MUI justru mendapat tentangan dari sebagian umat Islam. Pembentukan MUI dianggap tanpa melalui proses musyawarah mendalam yang melibatkan segenap ormas Islam. Piagam deklarasi ditandatangani 53 ulama dari seluruh Indonesia. Buya Hamka, ulama asal meninjau Sumatera Barat, terpilih sebagai Ketua Umum MUI yang pertama. Terpilihnya Buya Hamka bukan tanpa alasan, ia dipandang sebagai ulama tersohor di Asia Tenggara. Karenanya, kapasitas Buya Hamka dinilai tepat untuk memimpin MUI. Ketika ia menyampaikan pidato saat pelantikan dirinya, Buya Hamka menyatakan bahwa dirinya bukanlah sebaik-baiknya ulama. Ia menyadari bahwa dirinya memang populer, tapi kepopuleran bukanlah menunjukkan bahwa ia yang lebih patut. Kala itu, banyak umat Islam yang merasa tidak diwakili kepentingannya oleh MUI. Lebih lagi, MUI kerap didengungkan sebagai tukang stempel keagamaan terhadap setiap program, kegiatan, dan kebijakan pemerintahan yang sekuler. Meski berbagai pihak waktu itu sempat ragu apakah Buya Hamka mampu menghadapi intervensi kebijakan pemerintah, ia berhasil membangun citra MUI sebagai lembaga independen dan berwibawa untuk mewakili suara umat Islam. Sebagai ketua MUI, Buya Hamka meminta agar ia tidak digaji. Ia memilih menjadikan Masjid Agung Al-Azhar sebagai pusat kegiatan MUI, alih-alih berkantor di Masjid Istiqlal. Selain itu, Buya meminta agar diperbolehkan mundur apabila nanti ternyata sudah tidak ada kesesuaian dengan dirinya dalam hal kerjasama antara pemerintah dan ulama. Apa yang Buya Hamka katakan akhirnya menemukan pembuktian. Pada perkembangannya, MUI justru menjadi wahana bagi pemerintahan dalam mengontrol Islam demi kepentingan mereka. Pada 1981, sebagai protes terhadap kurang independennya MUI di depan pemerintah, Buya Hamka mengundurkan diri sebagai ketua MUI. Saat itu, MUI mengeluarkan fatwa haram mengikuti upacara Natal bagi umat Islam. Keluarnya fatwa MUI menulai kecaman dari pemerintah. Menteri Agama Alam Saratu Perwira Negara meminta fatwa MUI dicabut karena dianggap mengusik kerukunan antara umat Islam dan Kristen. Menanggapi tuntunan pemerintah untuk mencabut fatwa, Hamka memilih meletakkan jabatan sebagai ketua MUI. Ulama besar Indonesia ini belum bisa menerima atas stigma yang dibangun dan membuat MUI menjadi kurang independen. Presiden Soeharto saat itu menanggapi protes Buya Hamka dengan mengatakan bahwa MUI harus dapat mandiri dalam koridor pemerintahan Orde Baru. Setelah rezim baru runtuh, dengan adanya gelombang reformasi 1998 terjadi perubahan besar-besaran di segala sektor, termasuk mengenai MUI.